Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Wahyu. Pada kesempatan kali ini Bu Wahyu akan menyampaikan tentang istilahnya apa ya, mau usaha baru, tip untuk pengusaha baru ya istilahnya, yang akan berusaha misalnya, tapi dalam arti dagang seperti kami ya, misalnya memelihara ayam atau istilahnya ternak ya, barang hidup, kambing atau sapi. Jadi saudaraku, ketika kita akan terjun ke dunia peternakan atau barang hidup, itu kita memang harus betul-betul memikirkan dengan banyak beberapa hal. Yang pertama saudaraku, harus diingat bahwa benda hidup atau beternak itu memang membutuhkan makanan dan minuman, baik makanan dan minuman untuk yang kita pelihara, misalnya kambing, sapi atau ayam, itu juga kita perhitungkan ya, di kalkulasi istilahnya, diperhitungkan. Kemudian yang kedua juga makanan dan minuman orang yang menjaga. Jadi kita terutama kalau saya Idul Kurban ini misalnya ada pegawai 5 misalnya gitu ya, kita perhitungkan 5 itu nanti akan dapat gaji berapa, sehari makannya berapa, kan gitu. Kemudian selain itu tadi makan dan minum ya. Kemudian yang ketiga adalah transportasi. Jadi misalnya kita mau mengambil ayam ya, mau mengambil ayam atau beli ayam di pasar, itu transportasinya bagaimana. Kambing juga demikian, atau sapi. Kalau kami saya contohkan misalnya sapi setiap kita naik ke atas atau ke gunung mencari sapi, setidak-tidaknya butuh kurang lebih 2 juta ya untuk transportasi ke sana, kurang lebih ya, pulang balik. Itu seperti itu. Jadi sapi atau kambing itu atau ayam tidak jalan sendiri saudaraku ya, butuh transportasi ya, butuh transportasi, harus diantar ya. Jadi juga harus diperhitungkan. Jadi misalnya gini, ada orang yang pernah bilang sama saya ya, wah enak ya Bu Wahyu itu keuntungannya banyak banget. Saya bilang amin saja, berarti kan didoakan ya. Kemudian dia menghitung misalnya dapat 100 sapi, keuntungan 1 juta. 1 juta kali 1, wah dapat 100 juta. Jadi saya cuma senyum sambil bilang, emang sapinya nggak makan? Emang sapinya mau diantar ke masjid jalan sendiri? Kan pakai transportasi, pakai makan. Ya itu ya, jadi yang pertama tadi makan, minum, peliharaan kita, makan minum yang jaga. Kemudian yang ketiga transportasi, harus diperhitungkan, harus dikalkulasi. Kemudian yang keempat adalah tenaga juga dibayar. Tenaga itu dibayar, diperhitungkan kira-kira tenaga nanti habis berapa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah cek kesehatan. Jadi ada ayam kayak sapi, kambing, itu kita harus mengeluarkan biaya untuk cek kesehatan, bukan hanya manusia. Jadi kalau saya juga sudah terbiasa bekerja sama dengan dinas kesehatan, dokter dari hewan ya, itu kita kerjasama. Ya itu satu datang itu bisa sampai, ya tergantung lah, ada yang 100, kadang 200, 300, 400, tergantung pemeriksaan kepada hewan-hewan kita. Nah kemudian saudaraku, selain itu adalah butuh juga biaya pemeliharaan kandang. Contohnya misalnya apalagi seperti sekarang masa-masa COVID, disemprot. Jadi sebelum masuk itu kandang udah bersih, semprot. Terus nanti kalau ada sapinya, ada kambingnya misalnya, disemprot yang tidak mengenai tubuh mereka ya, sebelah tempat-tempatnya itu yang mungkin agak kotor itu dibersihkan, disemprot. Itu pemeliharaannya. Kemudian juga di situ biasanya ketika pemeliharaan itu ada yang tukang bersih-bersih yang membersihkan kotoran-kotoran, itu masuk dalam biaya pemeliharaan. Kemudian apalagi selain itu saudaraku, juga diperhitungkan istilahnya kita kalau barang hidup ya, istilahnya ada berapa persen untuk jaga-jaga kalau ada yang sakit, ada sampai mati misalnya. Jadi itu akan mengurangi keuntungan kita, jadi perlu diperhitungkan gitu ya, perlu karena itu memang barang kita barang yang hidup. Kemudian berikutnya ada lagi biaya untuk menjamu tamu. Nah terutama kalau itu kurban seperti ini ya,
ada tamu dari masjid mana datang, ya itu juga diperhitungkan. Misalnya mau disuguhi apa, ya menjamu tamu, itu juga akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian juga diperhitungkan lagi saudaraku zakatnya. Ya, jangan lupa saudaraku, ketika kita sudah memperkirakan ya, misalnya diperkirakan keuntungan sekian, kita bayar zakat sekian, terus nanti kan hasilnya deal sekian, nah itu baru kita pengeluarannya seperti itu. Nah jadi saudaraku, jadi kalau sudah mantap mau berbisnis, terutama berternak atau barang hidup, maka ada beberapa hal yang saya sampaikan tersebut untuk perlu diperhitungkan, jangan gerusang-gerusu. Nanti tahu-tahu loh, aku sudah 2 bulan mengelola kambing atau sapi atau ayam, kok malah nggak ada untungnya, karena kita lupa, itu tidak diperhitungkan, dicatat pengeluaran itu, sehingga kita bisa kedepannya mau dijual berapa, mau berapa, nanti jadi tahu ini keuntungan kita insya Allah seperti ini. Jadi mungkin itu saja saudaraku, tapi yakinlah sebagai kita kalau sudah mantap niat ingin jadi pengusaha pasti bisa. Yang penting kita istiqomah, ketika kita jatuh bangun tetap kita usaha, jangan pernah berputus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.